Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hijrah SPD masih dalam pengerjaan tugas pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, instansi Universitas Sulawesi Barat, penyelenggara BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mengerjakan tugas individu ke-12 Learning Journal Adaptif. Lalu, mengapa kita harus adaptif? Yang pertama adalah perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Kita memasuki era industri 4.0 di mana big data, artificial intelligence, dan social media telah mendominasi pasar. Artificial intelligence, big data analytics, cyber security, the digitization of government service, social media menjadi salah satu teknologi related yang ada saat ini. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini sangatlah cepat. Maka harus segera dapat kita antisipasi. Lalu, apa itu adaptif? Adaptasi atau proses dari adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah agar tetap bertahan. Hal ini dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2003. Memahami adaptif, bagaimana batasan pengertian adaptif? Yang pertama, adaptif adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, adaptif adalah proses penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, adaptif berarti proses perubahan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat cepat berubah. Yang keempat, kita harus bisa segera mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Lalu, bagaimanakah implementasi adaptif dalam konteks kita sebagai ASN? Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Seorang ASN juga harus dapat memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Lalu, seorang ASN harus mendorong jiwa kewirausahaan. Dan seorang ASN harus terkait dengan kinerja instansi. Kemudian, seorang ASN harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Lalu, bagaimanakah panduan perilaku adaptif bagi seorang ASN? Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Johansen 2012 mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, Agility. Johansen menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal berikut. Pertama, kita harus bisa menghadapi volatility dengan vision. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Perubahan merupakan keniscayaan, oleh karena itu perubahan tidak untuk dilawan, tetapi perlu diterima dan dirangkul agar menunjang kinerja organisasi. Lalu kita bisa menghadapi uncertainty atau ketidakpastian dengan understanding. Berhenti sejenak
untuk mendengarkan dan melihat di sekeliling. Hal ini dapat membantu Anda memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respons terhadap ancaman ketidakpastian. Lalu, kita dapat menghadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda dalam situasi yang kompleks. Komunikasi yang jelas membantu mereka memahami arah tim dan organisasi. Berkomunikasi secara jelas senada dengan komunikasi secara efektif. Lalu, hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Buat rencana ke depan, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan campur tangan sistem cerdas dan otomatis dalam industri. Secara singkat, industri 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi sistem fisik cyber, Internet of Things, IoT, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Itulah seputar materi mengenai adaptif yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.